Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizka Emilia Rohmah dengan NIM 8366735592, mahasiswa Universitas Terbuka Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan modul 6 pembelajaran kelas rangkap, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dalam pembelajaran kelas rangkap. Dalam modul 6 ini ada 3 kegiatan belajar. 1 adalah hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah bentuk mengajar yang memungkinkan guru dalam waktu yang sama menghadapi beberapa kelompok kecil atau siswa-siswa yang belajar perseorangan. Setiap kelompok dan perseorangan mempunyai kesempatan untuk bertatap muka dengan guru. Pada dasarnya, bentuk pengajaran kelompok kecil dan perseorangan perlu diterapkan dalam pembelajaran karena bentuk pengajaran ini dapat 1. Memenuhi kebutuhan belajar yang pada dasarnya berbeda-beda. Yang kedua, menumbuhkan hubungan antar pribadi yang sehat antara guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa. Yang ketiga, memungkinkan siswa belajar dari temannya atau dengan mengajar temannya. Selanjutnya yang keempat yaitu melibatkan siswa lebih efektif serta membentuk kebiasaan bekerja sama dan bertanggung jawab dalam kegiatan belajarnya. Bagi seorang guru PKR, penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan akan sangat membantu dalam mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar karena hakikat kedua bentuk pengajaran ini hampir sama. Nah, rambu-rambu yang diperlukan atau diperhatikan yaitu 1. Tidak semua topik dapat diajarkan melalui kelompok kecil dan perseorangan. Yang kedua, dalam pembelajaran kelompok, langkah pertama yang harus dikerjakan guru adalah mengorganisasikan siswa, sumber belajar, materi, ruang, serta waktu yang diperlukan. Yang ketiga, kegiatan kelompok kecil yang efektif harus diakhiri dengan kulminasi yang dapat berupa laporan, rangkuman, pajangan, pemantapan atau sejenisnya yang memungkinkan siswa saling belajar. Yang keempat, dalam pembelajaran perseorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi hingga kondisi belajar dapat diatur dengan cepat. Yang kelima, kegiatan dalam perseorangan dapat bekerja bebas dengan bahan atau petunjuk yang telah disiapkan guru dan belajar mandiri sesuai dengan jadwal kegiatan. Kita memasuki kegiatan belajar yang kedua, yaitu komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan kegiatan. Yang ketiga, keterampilan membimbing memudahkan belajar. Yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita akan bahas satu persatu dari 4 keterampilan tadi. Yang pertama adalah keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Dapat diwujudkan dengan menunjukkan kehangatan dan kepekaan, mendengarkan secara simpatik ide-ide yang dikemukakan siswa, membangun hubungan saling mempercayai, memberikan respon positif terhadap buah pikiran siswa, menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa, menerima perasaan siswa dengan penuh keterbukaan dan pengertian, dan berusaha mengendalikan situasi hingga siswa merasa aman. Kemudian, keterampilan mengorganisasikan kegiatan dapat diwujudkan dengan memberi orientasi umum sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, memvariasikan kegiatan. Yang ketiga, membentuk kelompok yang tepat. Yang keempat, mengorganisasikan kegiatan. Yang kelima, membagi-bagi perhatian. Dan yang terakhir adalah mengakhiri kegiatan dengan suatu kulminasi. Sedangkan keterampilan membimbing dan memudahkan belajar dapat diwujudkan dengan
memberikan penguatan secara tepat. Kemudian melakukan supervisi proses awal. Yang ketiga, melakukan supervisi proses lanjut. Yang keempat, mengadakan supervisi pemanduan. Kemudian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan kegiatan serta menyiagakan siswa untuk mengikuti kegiatan akhir. Sedangkan keterampilan yang keempat yaitu keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan dengan membantu siswa menetapkan tujuan belajar, merencanakan tujuan pembelajar, bertindak atau berperan sebagai penasihat bagi siswa, dan membantu siswa menilai pencapaian atau kemajuannya. Baiklah, kita memasuki kegiatan pembelajaran yang ketiga, yaitu penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dalam pembelajaran kelas rangkap. Penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan yang dilakukan dengan benar akan dapat mewujudkan prinsip-prinsip PKR yang merupakan salah satu acuan dalam menganalisis contoh PKR, baik contoh yang berupa deskripsi tercetak maupun contoh dalam tayangan video. Identifikasi keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dari sebuah contoh PKR harus dilandasi penguasaan yang mantap tentang deskripsi komponen keterampilan. Kekuatan dan kelemahan sebuah contoh PKR dapat dianalisis dengan mengacu kepada prinsip-prinsip PKR. Kemunculan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut serta kriteria pembelajaran yang efektif. Kesimpulan dari modul 6 ini adalah penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan dalam PKR hanya akan berhasil jika guru menguasai dengan benar keterampilan tersebut serta menguasai prinsip-prinsip PKR. Latihan yang bertahap dan sistematis akan memungkinkan guru mampu menerapkan secara benar dan efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk modul 6 pembelajaran kelas rangkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.